Selamat pagi, perkenalkan nama saya Frins Klesina Ulan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saya akan melaksanakan uji kinerja di hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Saya guru di SMK Negeri 2 Manokwari, jurusan Multimedia kelas 12, dengan mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video. Topik yang saya ambil adalah pemaduan teks, audio, dan video. Semoga video pembelajaran saya ini bisa menjadi penunjang dalam penilaian uji kinerja. Lebih kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini, satu orang pimpin doa dulu kan? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Satu orang boleh siapkan? Saya. Boleh. Kepada Pak Guru beri salam. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk. Saya absen dulu ya. Afwan, Anfal, Angga, Arnada, Astrid, Bindawan, Alpa, Brian Doen, Brian Jopari, Fitriat. Oke, perhatian semuanya, balik ke belakang sebentar. Yang lain? Oke, kita berjumpa lagi di hari ini. Gimana keadaan kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Atau ada yang kurang sehat? Kalau yang kurang sehat boleh pulang. Kalau mau pulang, tapi kalau tidak mau pulang tidak apa-apa. Oke, ini seperti biasa untuk quotes hari ini. Sambil dari Aristoteles. Aristoteles mengatakan akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Bisa paham? Bisa. Jadi sekarang kalau misalnya kamu lagi di jenjang pendidikan, jenjang sekolah, kalian otomatis harus apa? Proses. Harus ada proses. Nah, prosesnya itu pahit. Ada yang manis, Pak. Ada juga yang manis. Nah, itu kau punya modus itu berarti. Itu udah ngerti ada tuh. Ini loh. Banyak modus. Memang banyak modus. Jadi yang tanya dia itu memang banyak modus. Nah, kalau misalnya pendidikan itu kan kamu di sekolah yang pahit-pahit itu apa kira-kira? Kayak kan banyak dapat tugas banyak, Ya. itu sudah harus. Capek, ya kan? Soalnya Bangun susah. pagi, Bangun pagi. Kalau bangun pagi kan memang wajib toh. Itu wajib loh. Bangun pagi itu wajib loh. Masa kan mana sekolah bangun jam 10 pagi kan tidak mungkin. Itu wajib. Tidak boleh lah kan bangun telat. Kalau misalkan mau cari pendidikan lebih lanjut, misalkan mau baca-baca, headset dilepas dulu kan. Kalau misalkan mau cari baca-baca tentang pendidikan lebih dalam, kan bisa baca karena punya jurnal ilmiah tentang pendidikan terlalu banyak. Menurut para ahli itu banyak. Jadi kan bisa. Kalau kamu mau baca jurnal ilmiah kan bisa cari di internet. Nah, kalau misalnya sekarang saya mau cerita sedikit. Ada orang bilang sekarang aku sudah punya ini, punya itu, ya dibilang orang kayak sekarang aku sudah sukses, aku sudah punya ini, itu sudah nikah, sudah punya anak dan segala macam bla bla bla. Nah, terus kan kalau misalnya sukses menurut orang itu semuanya beda-beda. Semuanya berbeda. Ada yang bilang target sendiri ada. Sukses itu ada yang bilang kalau saya sudah punya mobil saya sudah sukses. Kalau saya punya jabatan saya sudah sukses, punya ini dan macam-macam. Nah, kalau misalnya orang tanya saya gitu, gini loh. Kalau misalnya saya pribadi kalau misalnya orang lihat saya di titik yang sekarang, itu kalau misalnya mau dibilang kalau misalnya orang bilang saya sukses, berarti saya ini sudah, kalau saya punya posisi, saya itu beranggapan saya sudah sukses dari dulu. Ingat sahabat, jangan pikir saya sombong atau kamu puji, bukan. Saya jelaskan gini. Kenapa saya bilang saya sudah sukses dari dulu? Karena dari zamannya saya sekolah, itu saya sudah bangun pagi, rajin ke sekolah, tugas-tugas segala macam saya rajin kumpul. Kalau misalnya kerjaan di rumah ya bantu-bantu orang tua ya wajib juga ada.
Walaupun kadang ya mungkin melawan sedikit kan, ya saya kan anak-anak toh. Tapi tidak apa-apa. Nah, tapi semenjak apa ya, dari situ kalau misalnya kamu lihat dari proses dari yang awal, dari siswa segala macam kuliah sampai di tek itu, terus yang kamu lihat sekarang yang dulu yang saya bikin disiplin segala macam, untuk yang sekarang itu hadiah dari konsisten. Ya, ngerti nggak? Itu hadiah dari konsisten. Jangan tunggu sukses yang saya sudah punya ini, lu punya itu, lu baru saya sukses. Enggak, lu. Kamu harus biasakan diri disiplin dari dulu. Itu yang menurut saya yang sukses. Jadi kalau misalnya kamu mau sukses yang anggapan seperti saya, yang harus rajin dulu, disiplin dulu, konsisten segala macam, baru kamu nanti sekarang kalian lihat sudah enak begini. Itu enggak enak. Dia punya yang tadi Aristoteles bilang tuh, semuanya di awal itu pahit. Pendidikan itu pahit. Itu semua yang kamu harus lewati dulu. Ada prosesnya, ada tahapannya dulu. Sampai kan bisa di titik yang bakalan dianggap kalian sukses. Menurut kalian sendiri. Ya, karena sukses kan menurut orang berbeda-beda. Tapi itu menurut saya. Oke? Jadi yang kamu lihat sekarang itu hadiah dari konsisten. Bukan karena apa yang saya sudah dapat sekarang. Yang dari dulu. Oke? Ada yang mau tanya? Jadi ada? Oke, lanjut ya. Nih, sebelumnya kan kamu sudah belajar banyak toh? Manipulasi video, pemberian efek video, terus pemberian efek di manipulasi audio juga sudah. Dari semua itu, kira-kira kalau misalnya kamu memadukan semua itu, kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa? Bahan boleh. Yang lain? Cuma bahan aja. Skill boleh. Itu juga yang paling penting tuh, skill. Yang lain? Aplikasinya lah. Aplikasi boleh, penting juga tuh. PC. Apa? PC. Kalau nggak ada PC, perangkat. kan ada aplikasinya. Kalau PC bisa, laptop bisa, HP juga bisa. Iya. Kan sekarang kan aplikasi kan di mana saya bisa tuh. Di HP ada, di tab ada, PC ada, laptop ada. Ada lagi? Tidak ada? Niat. Cuma dia. Ya memang harus niat. Kalau kita tidak punya niat, bagaimana lagi? Mantap lah. Anak Anak buah-buah. Ya, nah kalau tidak ada, ini kalau misalnya perpaduan teks, video sama audio di kehidupan sehari-hari, kira-kira tuh seperti apa? Di multimedia pengolahan kalau misalnya masalah video sama video editing, terus di bagian multimedia lah di kehidupan sehari, apalagi tentang perpaduan teks, video dan audio, kira-kira itu seperti apa? Contohnya boleh. Yang kamu alami selama ini di kehidupan sehari-hari. HP, televisi. Cuman ini loh. Kalau kamu perhatikan sekarang kan semua multimedia sudah di mana-mana toh. Iya. Nah, di kehidupan sehari-hari, kamu mau kemana-kemana itu semuanya sudah ada loh. Pakai multimedia. Semuanya sudah multimedia toh. Kamu mau jalan ke sini kayak apa? Mau jalan maju satu langkah ada iklan di mana-mana. Kamu mau lihat di tangan di HP ada video di mana-mana, iklan segala macam. Itu semuanya perpaduan antara teks, video sama audio, gambar juga bisa. Jadi ingat ya, multimedia sangat-sangat penting untuk kedepannya, apalagi buat kamu sendiri pribadi. Tapi sebelum kita masuk, saya bakalan jelaskan sebentar tentang kita punya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 4 untuk hari ini, yaitu mengklasifikasi macam-macam fitur pengolah video. Yang kedua itu menganalisis fitur pengolah video. Yang ketiga itu mengkombinasikan fitur-fitur pengolah video. Dan yang keempat, yang terakhir dari tujuan pembelajaran hari ini yaitu membedakan alur atau tahapan perpaduan teks, video dan audio dengan menggunakan fitur-fitur pengolah video. Lanjut. Ini untuk nilai hari ini ada instrumen penilaian sikap. Nah, sikap yang dinilai untuk hari ini itu ada 4. Ada kedisiplinan, sopan santun, hubungan sosial, dan kejujuran. Lanjut. Terus untuk instrumen penilaian keterampilannya kalian, untuk yang sebentar ada praktek, itu ada 6. Itu yang pertama persiapannya kalian, proses kerja, hasil kerja, sikap kerja, waktu penyelesaiannya, dan kesesuaian tema untuk hari ini. Bisa dipahami? Jadi sebentar bisa pada saat proses praktek berlangsung saya bakalan nilai. Untuk materi hari ini itu tipografi. Ada yang sudah pernah dengar tipografi? Ini ada yang sudah pernah dengar, ada yang kamu sudah pakai tapi istilahnya mungkin kamu belum tahu. Nah, tipografi ini adalah teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam suatu pembuatan visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat.
Seni ini berkaitan erat dengan pemilihan jenis huruf atau yang dikenal dengan sebutan font. Jadi ingat ya, jadi font, teks segala macam itu namanya tipografi. Jadi yang selama ini kamu pakai untuk teknik mendesain itu namanya tipografi. Jadi jangan lupa lagi. Lanjut. Nah, ini tipografi menurut beberapa ahli. Yang pertama tuh ada Adi Kusrianto. Nah, tipografi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk menata huruf dalam publikasi visual, baik cetak maupun digital. Lanjut. Yang kedua itu ada Sudiana. Tipografi adalah suatu teknik pemilihan, penataan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan susunan huruf, bukan termasuk ilustrasi yang tidak membentuk huruf. Jadi kalau misalkan bikin sesuatu desain tidak bisa dibaca, ya sudah, berarti tidak bisa dibaca. Nih, yang kedua prinsipnya itu legibility. Ini dasarnya nyari sama seperti readability, yaitu kemudahan untuk dibaca. Prinsip ini juga harus diterapkan supaya para pembaca dapat mudah memahami apa isi teks itu. Jadi kalau misalkan membuat penjelasan, walaupun singkat penjelasannya, tapi harus jelas. Jangan, ya orang bilang banyak omong kosong nih, kalian punya desain, apalagi video. Kamu sudah bikin macam-macam, misalkan bikin film, sinopsisnya terlalu panjang. Tiba-tiba kamu sudah spoil semua, kamu punya isi cerita di satu sinopsis. Kan tidak mungkin toh? Ya. Lanjut. Prinsip yang berikutnya itu visibility. Ini maksudnya tipografi dapat terlihat dalam jarak tertentu. Artinya, tipografi disarankan untuk jangan terlalu kecil supaya dapat terlihat oleh para pembaca sejauh apapun jarak penglihatannya. Ingat, ini pemilihan font ini sangat penting nih. Jadi kalau misalkan mau desain sesuatu, usahakan fontnya jangan terlalu tipis juga. Karena kebanyakan kalau misalnya tergantung jarak, itu bisa dibaca atau tidak. Lanjut. Yang terakhir itu ada estetika. Nah, estetika ini akan sangat mempengaruhi keindahan dari tipografi sehingga dapat menarik perhatian orang. Semakin bagus tipografi dibuat, maka akan semakin membuat orang penasaran juga. Alhasil, tujuan dari tipografi akan terpenuhi. Nih, ini tips buat ini tipografi, buat pembuatan desain teks. Itu ada beberapa, 2, 4, 6, 8. Ini ada ukuran, warna, jenis font, harus mudah dibaca, menarik perhatian, harus ada tema visual, harus sesuai sama tema yang visual, harus berkarakter dan readability, bisa dibaca dengan jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, teman kalian lanjut. Nah, nih, saya mau tanya kamu dulu. Balik sebentar ke belakang, Kak. Sebentar. Aku mau lanjut praktek habis ini. Ini kan sudah baca tadi toh mengenai tipografi. Kira-kira menurut kamu secara pribadi, kalau misalnya mau desain sesuatu, mau desain poster kah, mau menaruh teks title kah, credit title di videonya kalian atau desain. Kira-kira menurut kalian teks seperti apa yang dibutuhkan? Tergantung dia punya video. Tergantung video. Oh, contohnya? Tapi kalau misalnya video horor, ya berarti fontnya juga yang harus berkesan kayak horor gitu. Oke, yang lain? Nama fontnya, bentuknya bagaimana? Kalau nama font itu kan banyak. Iya, banyak. Tidak mungkin kan misalnya anggap pilih karena banyak tema horor loh. Misalnya pakai misalnya tema misalnya pakai font Times New Roman misalnya. Times New Roman kan yang biasa yang default toh. Misalnya Times New Roman. Tapi ternyata pas dicari-cari ada jenis font yang lain yang lebih bagus lagi. Kan jenis font itu satu tema itu banyak loh. Itu terlalu banyak malah, tema horor, tema apa lagi? Tema apa namanya nih? Superhero juga bisa, tapi kebanyakan kan dia punya tema tuh ada yang untuk ilustrasi ada, untuk tulisan tangan juga ada. Karakter-karakternya banyak lah. Yang lain? Tidak ada? Kita kasih tunjuk video yang saya sudah coba bikin untuk hari ini. Yang ini sudah termasuk ada title-nya, ada title, dia punya judul, terus ada video yang dipadukan sama video yang dipadukan sama audio, terus ada dia punya credit title di setelahnya. Nah, coba kamu dengar, ini cuma singkat aja ya.
Di endingnya itu ada credit title. Ada yang sudah tahu bikin credit title? Ini contoh aja ya. Di depan. Nah, yang video ini yang saya edit ini tidak lama, ini tidak sampai 5 menit selesai. Nah, ini yang bakalan ajarkan ke kalian. Tapi ingat, kalau misalnya saya bagikan ilmu ke kalian, berarti kamu harus juga bagikan ke yang lain. Jangan pelit ilmu. Ingat ya. Saya kan bagikan pelan-pelan, kan tidak mungkin semuanya toh. Rasanya belajar toh. Sabar ya, saya kasih. Nah, sabar. Ini karena Angga dia sudah singgung. Dia penasaran. Nggak apa-apa. Bagus. Nah, rahasianya itu ada yang tadi Angga dia sudah bilang tadi dia punya tanda-tanda di atas tuh. Nah, yang tanda-tanda ini yang sebenarnya yang paling penting nih. Bikinnya punya video sesuai sama beat. Sesuai sama beat. Nah, caranya kalau misalnya sebelum kalian import yang tadi ke import automatic sequence, tidak boleh langsung kayak begitu karena dia punya ini tidak akan muncul yang ini. Sabar. Ini automatic sequence tidak akan muncul sebelum kalian taruh ini nih. Dia punya mark atau yang tadi tuh add number markers tidak akan muncul kalau kalian belum taruh ini. Nah, cara taruhnya itu ada ya agak sedikit ribet lah, tapi kalau kamu sudah terbiasa boleh lah. Ini saya hapus dulu. Nah, yang marker ini saya hapus dulu. Nah, ini saya tambahkan yang beberapa aja. Nah, kita bakalan coba import. Nah, ini sebelum kalian automatic sequence yang playhead, kasih ke ujung dulu. Kasih ke ujung sini, klik lagi di luar, kasih ke ujung playhead, tidak boleh di sini. Karena kalau misalnya playheadnya kamu kasih di sini, terus kamu klik automatic sequence, dia punya video bakalan mulai dari sini. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya kamu mau, kalau dari awal berarti playheadnya harus dari awal. Playheadnya dari awal, klik di luar, terus dari sini kamu blok video yang kalian mau import. Sini dulu, beberapa. Kalau sudah, masuk ke clip automatic sequence. Kalian pilih ordering, pilih selection order, placement, klik add number markers, metodenya override edit, dan ini ignore audio. Kalau sudah, langsung klik oke. Itu sudah sesuai sama dia punya audio. Putar. Sudah selesai toh? Nah, bagaimana? Gampang toh? Nah, itu yang pembuatan ini untuk yang add markernya. Oke. Saya bagikan, kan punya LKPD dulu untuk hari ini. Ini bagikan kan satu orang. Ada yang mau tanya? Nah, LKPD sudah dibagikan ke kalian toh? Sekarang coba kamu ini untuk praktek hari ini, kamu bisa lihat tadi sudah dikopikan sama Janu itu di project 05 di D. Tema untuk hari ini Indonesia. Jadi kerjakan kalian punya praktek hari ini sesuai LKPD yang dibagikan untuk hari ini. Silakan.
Kalau sudah selesai baru bisa isi LKPD yang di bagian akhirnya. Jadi sementara kalian praktek, saya sudah bisa nilai yang sesuai instrumen penilaian tadi. Silakan dibuat. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Yuk, kalian selesai? Bilang kapan ini topi dilepaskan? Dia punya son kalau panjang jadi sapu. Dia punya saya. Gimana? Aset ada. Ya. Pokoknya di luar dulu. Semua ini lanjut di video yang lagi kita lihat hari sama punya paling bagus. Ambilkan praktek saya sudah bakalan nilai ya, kan punya kerja. Itu bukan dia punya ini di sini. Ya ampun, ya ampun. Gimana Jan? Sudah? Tinggal kita tuh. Ingat jangan lupa kredit title sama title. Sudah Pak Guru. Sudah, kalau sudah dirender sudah. Oke, 2 orang sudah selesai. Sambil yang lain kerja, tolong nonton Joti punya dulu. Ini karyanya Joti hari ini.
Astaga. Kayaknya dia punya ada yang koset di belakang itu. Bagus kalau ini sudah kopinya mana? Langsung ini aja. Nah, close aja. Baru ini project itu yang baru ke drag ke situ. Nah, punya Joshua juga ini sudah semakin bagus nih. Mantap, mantap. Ayo cepat, masih ada kuis lagi. Kuis kau hari ini 100 nomor. Kaget deh. Kok masih kata-kata mutiara dia tidak apa-apa. Kepada teman-teman saya yang terkasih dan tercinta. Pakai kata-kata gitu. Jangan salah satu dia. Itu punya Imamul. Sudah bagus tapi dia punya credit titles masih agak terlalu cepat. Itu punya Janu. Siapa lagi? Tolong lihat Angga punya. Dia punya credit title terlalu terlalu cepat nih. Pemutaran untuk perhatian ya, untuk pemutaran video yang untuk hari ini sudah selesai. Coba kalian kuis dulu. Nih, yang pemutaran video tadi kira-kira teman-teman bagaimana? Yang lain?
Ada komentar dari teman-teman yang lain? Oh Pak Guru, Ya. ini saya sengaja sebenarnya tadi tuh di video ada satu video saya kasih tak potong, tapi dong supaya dong koreksi gitu ternyata dong tidak koreksi, dong tidak perhatikan baik-baik. Nih, yang overall tadi yang sudah diputar tadi, yang dari hari kayaknya saya perhatikan kan tampaknya kan punya hasil editnya kayaknya sudah semakin bagus, mantap, harus ditingkatkan ya, lebih ditingkatkan lagi, yang sudah bagus harus lebih bagus lagi. Tapi kebanyakan sudah bagus-bagus. Nah, untuk video kali ini saya ambil 2 kategori lagi. Ini ada the best transisi sama the best audio untuk hari ini. Itu ada 2. Yang the best transisi untuk hari ini itu Imamul. Terus the best audio buat hari ini Janu. Siapa lagi? Sudah tahu? Kamu lah ya? Tenang. Ayo. Pin dulu baru nama. Lupa. Sudah tahu? Oke. Perhatian, tenang. Sudah bisa dimulai? Oke, baca soal baik-baik dulu ya. Baru dijawab. Oke. 3, 2, 1. Baca baik-baik soalnya. Ini barusan tadi loh. Dua orang yang sama tapi Oi, kawayun. Anfal. Nanti lagi lah, masa ulang lagi. Oh, yang lain semua balik ke belakang dulu sebentar. Sebentar. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Kira-kira hari ini bagaimana? Ada sesuatu yang baru yang kalian pelajari? Ada satu orang yang mau sharing? Gimana? Ayo sudah, nggak apa-apa. Kayak Bentar. Kayak gitu. kayak tong ngasih tambah cepat gitu kayak jauh tiba selesai. Kalau yang dibandingkan yang kemarin-kemarin, Ya, itu proses sih kalau yang lama. ada hambatan hari ini? Atau ada kendala? Ada kendala, tapi kayaknya ini loh. Yang saya perhatikan, maksudnya kan gini loh, kamu kan ya hampir tiap hari kan belajar edit toh. Iya. Nah, tiap hari juga kan punya punya skill juga kan sudah semakin bertambah toh. Iya. Sudah semakin lebih baik dari hari sebelumnya lah. Harus ditingkatkan, apalagi yang masanya yang kebanyakan karena kan waktunya singkat. Tapi sebenarnya kalau misalnya waktunya diperpanjang, kan bisa bikin lebih bagus lagi lah. Iya, betul. Kan berarti kan bisa belajar dari waktu singkat ini. Waktu singkat ini kan bisa bikin bagus, apalagi dikasih waktu lebih lama sedikit. Berarti bakalan lebih bagus lagi. Singkat-singkat aja, tidak usah terlalu panjang. Berbanding video sebelum dikasih efek dan Oh. setelah kasih efek. Gimana? Setelah video diberi efek itu apa namanya? Dia
video tuh kayak lebih mudah. Kayak di- Lebih indah, lebih indah. Dia lebih indah, apalagi kalau perpindahan antar klip, Oh. jadi perpindahan klip bisa di Lebih enak ditonton. Lebih enak ditonton gitu maksudnya. Oke. Kalau bisa di hari-hari sebelumnya kan kemarin-kemarin kan banyak yang butuh bantuan toh. Semakin kesini kayaknya kan semakin tidak berusaha. Ya Allah, nggak sampai gitu. Maksudnya gini loh, karena kan kamu semakin lincah toh. Jadi maksudnya kayak paling PC error baru panggil saya. Kalau misalnya ada masalah di apa namanya nih? PC mati. Nah, itu PC mati kan suara baru. Tapi kalau misalnya kayak edit kayaknya kamu sudah jago-jago lah semua lah, bagus mantap. Tidak juga, bro. Untuk yang tipografi, jadi apa untuk perpaduan tipografi sama teks dan video itu berarti kalian bisa menata visual yang dimana akan memanjakan mata dan telinga pendengar. Nah kalau misalnya jadi ya teh kalau misalkan mau memadukan sesuatu apalagi teks, audio, video, kami ingat apalagi tipografi yang tadi itu harus pilih font yang jelas, warna yang jelas dan ukuran juga. Jadi tidak boleh salah-salah ya. Yang tadi yang tadi saya perhatikan yang tadi karena video sudah banyak, tapi yang saya perhatikan tadi yang tipografi ada beberapa teks yang warnanya masih masih flat. Iya. Tapi ada juga yang warnanya sudah campur, yang sudah tadi pakai apa namanya gradient, itu sudah bagus, sudah bagus. Yang penting bisa dibaca, fontnya bisa dibaca, bisa jelas, sudah bagus lah. Nih karena proses belajar hari ini sudah selesai, satu orang pimpin 2 KAI nih sama sampaikan untuk di pertemuan berikutnya Tom bakalan belajar banyak lagi. Yang lain perhatian sebentar ya. Di minggu depan Tom bakalan belajar lebih banyak lagi. Untuk materi yang tadi saya bakalan kirim ke grup. Terus untuk tugas saya bakalan kirim ke grup juga untuk tugasnya. Nanti bakalan upload di Google Form. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, satu orang bisa pimpin 2 kan? Mari teman-teman sebelum kita pulang mari berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, satu orang siapkan. Siap, Greg. Apa lagi makan? Kepada Pak Guru dan Ibu Guru bisa. Oke, selamat siang semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Tugas yang tadi dikumpulkan.